Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan proyek kami, yaitu toko bangunan. Ini merupakan ERD dari toko bangunan, dan setelah itu ini merupakan dataset dari toko bangunan kami yang telah kita generate atau telah kita buat di file Excel. Setelah itu ini merupakan start skema dari proyek toko bangunan. Awal-awal setelah kita membuka SSMS, kita membuat database untuk file dataset, yaitu bikin database OLTP. Setelah kita buat database OLTP, kita juga buat database OLAP-nya. Database OLAP berisi untuk dimensi-dimensi seperti customer dimensi, staff dimensi, produk dimensi, time dimension, dan di sini kita juga membutuhkan filter timestamp, di mana di sini untuk bertujuan untuk melihat apakah proses ekstraksi sudah pernah dilakukan. Setelah itu ada tabel fakta dari start skema yang sebelumnya. Setelah itu ini merupakan queryan untuk ETL dari time dimension, dan queryan yang selanjutnya ini digunakan untuk menunjukkan apabila datanya sudah pernah ditarik atau belum. Yang selanjutnya ini yang transaction fact-nya. Queryan ini berfungsi untuk nantinya akan kita gunakan di Visual Studio untuk proses extraction-nya. Setelah itu ada, sama seperti time dimension, kita perlu query untuk apakah data tersebut pernah diambil atau belum. Setelah itu kita buat di Visual Studio, yaitu Project Integration Service Project di Visual Studio. Setelah kita melakukan pengkoneksian dari database SSMS ke Visual Studio. Di sini saya mengkoneksikan LTP dan OLAP-nya. Setelah itu kita membuat package yang berisi dengan dimensi-dimensi dan fakta-fakta yang akan digunakan nantinya. Oke, selanjutnya kita tarik data dari SSIS package data flow tags. Setelah itu masukkan juga oleh DB source dan oleh DB destination-nya. Di sini connection manager-nya saya dari OLTP, dan tabelnya itu table customer. Setelah itu oleh DB destination-nya menuju ke connection manager-nya, menuju ke OLAP, dan tabelnya itu customer dimension. Di sini saya melakukan mapping untuk memastikan apabila atribut-atributnya sudah benar atau belum. Setelah itu untuk yang product dimension juga sama seperti customer dimension, connection manager-nya dari OLTP dan tabelnya adalah table product, lalu oleh DB destination-nya ke OLAP connection manager-nya. Dan di sini sama seperti yang tadi, kita melakukan mapping dulu apabila ada kesalahan atau tidak cocokan atribut. Dan sini saya melakukan pengetesan apabila melakukan proses ETL apabila ini sudah berjalan dengan benar atau belum. Selanjutnya yang staff dimension sama seperti yang tadi, menggunakan data flow tags. Setelah itu oleh DB source, connection manager-nya dari LTP ke OLAP, dan tabelnya dari staff ke staff dimension. Setelah itu melakukan proses mapping, melihat apabila atributnya sudah benar atau belum. Untuk yang time dimension agak sedikit berbeda karena di sini dia menggunakan SQL command list yang udah kita buat tadi di SSMS, di copy paste ke oleh DB source-nya.
Setelah itu OLEDB destinationnya masuk ke OLAP lagi, dan tabelnya adalah table dimension. Dan tidak lupa untuk melakukan mapping, memastikan apabila sudah benar atau belum. Lalu di sini kita membutuhkan execute SQL task, dan connection di sini OLAP. Lalu SQL statement ini yang tadi kita sudah buat juga di SSMS, lalu di copy paste ke Visual Studio dan membuat bypass query-nya jadi false. Setelah itu kita execute. Apabila sudah berhasil, selanjutnya ke transaction fact-nya. Untuk transaction fact-nya, di sini sama kita melakukan data flow task, yaitu OLEDB destination, dan connection manager-nya dari OLAP. Tetapi di sini kita sama seperti time dimension, kita membutuhkan queryan yang sudah kita buat tadi di SSMS. Yaitu kita langsung aja kita copy paste ke Visual Studio, dan di OLEDB destination-nya ini ke transaction fact, dan tidak lupa melakukan mapping untuk memastikan apabila sudah benar atau belum. Lalu execute SQL task. Di sini connectionnya OLAP, bypass query-nya false, dan di sini kita juga membutuhkan queryan yang telah kita buat tadi di SSMS. Lalu kita copy paste ke Visual Studio. Setelah itu kita coba execute. Selanjutnya melakukan pengetesan di SSMS. Di sini datanya sudah muncul, customer dimension sudah muncul, staff dimension sudah muncul, product dimension sudah muncul, time dimension sudah muncul. Setelah itu yang fact juga sudah muncul. Untuk dashboardnya saya menggunakan Tableau, dan di dashboard di sini ada penjualan antara bulan Januari dan Februari. Sekian dari hasil proyek kami, terima kasih.